Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku bersukacita di dalam Tuhan, dan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian nats pembimbing kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Pembacaan Mazmur untuk minggu ini terambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 9. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Kau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tanah yang lapang.
berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sekalipun kami di dalam kesesakan, sekalipun jalan di depan kami sepertinya tertutup, namun kami akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami keselamatan. Engkau begitu besar ya Tuhan. Ya Bapa, kami tunduk di hadapan-Mu. Hati kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampunkan kami ya Bapa. Menurut kasih setia-Mu yang besar, ampunkan kami ya Tuhan. Ajarlah kami, agar kami boleh berlaku seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah sumber selamat kami. Bahwa Engkaulah sumber pengampunan kami. Bahwa Engkaulah sumber penghiburan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
sabdalah ya Yesus kepada jiwaku. Bersabdalah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Bersabdalah, oh bersabdalah, inilah doaku. Ku menyerah kepadamu, bersabdalah sekarang. Bersabdalah ya Yesus, ku serahkan diriku. Bersabdalah ya Yesus, ku jadi milikmu. Bersabdalah, oh bersabdalah, inilah doaku. Ku menyerah kepadamu, bersabdalah sekarang. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kami sedang berada di hadapan tahta kasih karunia Allah. Dan karena itu ya Bapa kami di surga, kami mengharapkan Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu mari Roh Kudus arahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman yang akan kami baca dan kami renungkan itu. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu,
tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama, seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kami bersyukur untuk kesempatan melayani Tuhan pada kali ini. Kami juga tak lupa berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, di mana Gereja Kristus Kebayoran Lama setia berdoa dan mendukung kami, juga melalui dana tentunya, dalam pelayanan lintas budaya. Kami juga menyampaikan salam, titip salam dari teman kami, anggota web Timor Leste. Juga ada salam dari orang percaya atau gereja Tuhan di Timor Leste yang berjaring dengan kami dalam pelayanan bersama bagi jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita kali ini, Kristus akan datang kembali, berjaga-jagalah. Sekali lagi, Kristus akan datang kembali, berjaga-jagalah. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Kembali kita diingatkan dalam persiapan kita memperingati Natal, bahwa Natal sesungguhnya bukanlah sekedar sebuah perayaan atau kemeriahan atau kecenderungan sebagai budaya tradisi Kristen yang tiap tahunnya dirayakan. Tetapi sesungguhnya Natal adalah inkarnasi Allah menjadi manusia. Allah menyatakan dirinya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan datang kembali, tidak lagi sebagai bayi yang sebagaimana tiap tahunnya diperingati atau dirayakan. Tetapi Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi setiap orang, siapapun dia, siapapun kita, masing-masing menurut perbuatannya. Tentunya sebagaimana Alkitab katakan, 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, mula-mula pada
orang percaya atau gereja. Teks perikop renungan kita merupakan bagian pengajaran Tuhan Yesus Kristus kepada para murid secara khusus pada waktu itu di saat-saat terakhir sebelum ia menuju salib. Pengajaran ini menyingkapkan rahasia kedatangannya kembali yang diawali berbagai peristiwa seperti peperangan, penderitaan, kesusahan, penyesatan, sebagaimana dikatakan pada ayat 3 hingga ayat yang ke-23. Juga tanda-tanda yang mencengangkan yang mendaluinya, seperti dikatakan pada ayat 24 hingga ayat yang ke-28 dan 31. Dalam arah ini, tema kita Kristus akan datang kembali, berjaga-jagalah, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, alasan berjaga-jaga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita perhatikan dengan seksama keseluruhan pasal 13 dari Injil Markus, Alkitab mengatakan kepada kita, kata berjaga-jagalah disebutkan sebanyak 4 kali. Saya mencatatnya, yaitu pada ayat 33, 34, 35, dan 37. Kata berjaga-jagalah diartikan selalu siap, atau siap sedia, siaga, terjaga. Dalam teks yang lain, dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dengan stay alert, keep alert. Maksudnya bahwa kata berjaga-jaga bukan hanya sekedar wejangan atau nasihat yang bersifat ringan atau enteng, tetapi kata berjaga-jagalah ini adalah suatu perintah, perintah yang tegas dan perintah yang aktif, terus berlangsung. Maksudnya kata berjaga-jagalah dalam pengertian bahwa ini harus ditaati, ini harus dilakukan. Dan bukan hanya hari ini kita berjaga-jaga, kemudian besok tidak berjaga-jaga, kemudian minggu depan kita berjaga-jaga, minggu berikutnya tidak berjaga-jaga. Tapi secara terus-menerus, perintah Tuhan bagi kita, berjaga-jagalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, contoh yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah seperti atau misalnya kita berkendara? Tentunya kita berkendara penuh dengan konsentrasi, tidak sembrono, memperhatikan dengan seksama, menyimak dengan seksama, konsentrasi atau fokus kepada rambu-rambu lintas. Atau mungkin juga ketika kita bersepeda, kita tidak sembarangan kita melakukan olahraga bersepeda. Kita juga harus berjaga-jaga atau berhati-hati. Dan banyak contoh, ya, oleh karena tidak waspada, tidak berjaga-jaga, begitu perampokan atau begal yang berusaha untuk melukai kita. Juga sebagai contoh praktis, teman saya menyelesaikan pendidikannya di SMA Angkatan Laut di Surabaya. Setiap kali masuk ke sekolah, area penjagaan, ada pos penjagaan yang harus dilalui. Di pos penjagaan ada seorang yang standby, berdiri dengan senjatanya. Entah ada orang atau tidak ada orang yang melintas, tentara ini siap dengan senjatanya, siaga, juga dengan kendaraan yang berlalu lintas. Hal yang praktis, yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi ketika kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita simak teks
renungan kita bahwa berita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus bukanlah berita yang usang atau ketinggalan zaman atau kadaluarsa. Bukan pula omong kosong belaka, hoax, isapan jempol. Tidak. Melainkan berita pasti. Berita ini disingkapkan oleh Alkitab keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kepastian kairos atau momen kedatangannya tidak seorang pun yang tahu. Sebagaimana kalau kita perhatikan ayat 32, 33, dan 35, kata tidak tahu dalam perikop renungan kita disebutkan sebanyak 3 kali. Tidak hanya menunjuk kepada manusia, malaikat, namun juga bagi Kristus. Sesungguhnya kedatangan Kristus semata-mata hanya rahasia Allah. Semata-mata hanya Bapa saja yang tahu. Oleh karena itu, sesungguhnya kita tidak perlu mencari-cari tahu kapan waktunya. Oleh karena itu tidak perlu kita sok tahu yang hanya menimbulkan penyesatan. Sebagaimana kalau kita perhatikan dalam abad kedua tahun 156, juga abad keempat atau kelima, dikatakan pada tanggal 1 bulan 1 tahun 1000 bahwa Tuhan Yesus Kristus datang. Tapi semua yang diprediksi meleset. Juga kalau kita perhatikan sebagaimana beberapa pendeta Korea bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 31 bulan Maret tahun 88 jam 10. Tetapi kenyataannya tidak datang. Justru pendeta ini dituduh sebagai penipu, melarikan uang jemaat. Dan juga kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu, sebagaimana kita juga mendengar di Bandung, seorang pendeta yang bernama Mengapin Sibuya mengatakan bahwa tanggal 10 bulan 11 tahun 2003 Tuhan Yesus akan datang. Dan bukan Tuhan Yesus yang datang, tetapi polisi yang datang menangkap Mengapin Sibuya, dijebloskan ke penjara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alasan Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan datang. Ini juga menjadi peringatan bagi kita. Alasan berjaga-jaga oleh karena kita tidak mengetahui kapan ia akan datang kembali. Inilah bagian yang pertama, alasan berjaga-jaga oleh karena kita, gereja, orang percaya, tidak tahu kapan akan datang Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kali. Yang kedua, jemaat, dari bagian renungan kita berdasarkan ayat yang ke-34, yakni panggilan berjaga-jaga. Pengajaran Tuhan Yesus Kristus kepada para murid acap kali diwarnai dengan perumpamaan-perumpamaan. Sebagaimana kalau kita perhatikan dalam teks secara khusus ayat 34, Alkitab juga mengatakan di situ ada perumpamaan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali atau kedua kali. Perumpamaan-perumpamaan yang bersifat dunia tetapi bermakna surga atau bermakna rohani. Memperjelas, mempertegas apa yang disampaikan atau yang diberitakan. Khususnya dalam ayat 34, Alkitab menyatakan kepada kita tentang perumpamaan panggilan atau tanggung jawab hamba-hambanya dengan kepercayaan atau hak istimewa yang diberikan tuannya. Juga selain kepercayaan atau hak istimewa tentang pemberian wewenang atau kuasa, otoritas, dan tugasnya masing-masing. Tentunya demi menuntaskan setiap kepercayaan itu atau hak istimewa itu atau tugas-tugas itu, hamba-hamba ini melakukannya, menaatinya demi menyenangkan tuannya.
Hamba-hamba yang digambarkan dalam Injil Matius, kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 25 ayat 21 sampai 23, yakni hamba-hamba yang didapati tuannya melakukan dan menyelesaikan tugasnya dengan benar di mata tuannya. Hamba-hamba yang baik dan setia, yang fokus menuntaskan prioritasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peringatan bagi Anda dan saya, bagi kita gerejanya, untuk tidak hidup dalam kegelapan. Dalam masa-masa kita menantikan Kristus akan datang kembali. Tentunya peringatan bagi kita untuk tidak hidup menuruti hawa nafsu, berfoya-foya pada siang hari dan menganggap sebagai kenikmatan. Mata yang dipenuhi nafsu zina dan tidak jemu-jemunya berbuat dosa. Hati yang terlatih dalam keserakahan. Dan kita juga diperingatkan untuk tidak meninggalkan jalan yang benar, hidup dalam kemurtatan, hidup dalam kesesatan, atau menajiskan diri dengan kecemaran-kecemaran dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang hanya menceraikan kita, memisahkan kita dari Allah. Sesungguhnya Allah memanggil kita, memanggil orang percaya, memanggil gerejanya, bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Bagaimana 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-7. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Kristus, kita orang percaya yang telah ditebus dengan harga yang amat mahal, yakni dengan darahnya sendiri, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, juga melimpahkan kepada kita, kepada gerejanya, segala kebaikannya, pemberian-pemberiannya, karunia-karunia rohani, talenta dan bakat, supaya kita, gerejanya, dapat berperan sebagaimana seharusnya kita. Entah kita dalam kehidupan sekuler, seperti dalam bekerja, berbisnis, berusaha, atau menyelesaikan studi, bahkan dalam kehidupan kegiatan bergereja, dalam pelayanan. Kita, gereja, harus mempertanggungjawabkan segala pemberian Allah, segala karunia-karunia yang Ia percayakan, segala talenta, bakat yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita didapati oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba yang baik dan setia, dalam anugerahnya mampu menyenangkannya. Sesungguhnya dalam masa-masa penantian, Kristus akan datang kembali. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Allah. Inilah bagian yang kedua. Panggilan hidup berjaga-jaga. Bagian yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-37. Memaknai sikap berjaga-jaga. Memaknai sikap berjaga-jaga. Tujuan berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali, agar para murid, juga orang percaya atau gereja saat ini, tidak tertidur dan terlelap, melainkan tetap siuman, sadar atau terjaga. Sesungguhnya Allah tidak menetapkan kita, umat pilihannya, untuk ditimpa murka, tidak berjaga-jaga, atau terlena, terbius, melainkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebagaimana Ia akan datang kembali, membawa kita bersama-sama dengannya, menikmati Dia, menikmati segala kebaikannya. Pelayanan kita semua akan berakhir, pekerjaan kita semua akan berakhir, dan muaranya kembali kita kepada Allah, menikmati Dia, menikmati segala kebaikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan berjaga-jaga tidak hanya ditujukan atau berlaku bagi para murid pada waktu itu, melainkan juga dikatakan pada ayat yang ke-37 dari Injil Markus pasal yang ke-13, dikatakan di sana dari mulut Tuhan Yesus sendiri, semua orang
ditegaskan kepada semua orang, yakni orang-orang pilihannya. Tercakup kita, orang percaya atau gerejanya, dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Jika kita simak dalam keseluruhan pasal 13 dari Injil Markus, bahwa dalam masa-masa penantian Tuhan Yesus kedua kali, kita atau gereja, orang percaya berjaga-jaga diwujud nyatakan melalui kewaspadaan, ayat yang kelima. Memaknai hidup berjaga-jaga dengan waspada. Juga dikatakan pada ayat yang ketujuh, tidak gelisah atau jangan gelisah. Juga pada ayat yang ke-33, berhati-hati, bertindak hati-hati. Juga pada ayat yang ke-10, semakin bergairah dalam pemberitaan Injil. Dan dikatakan pada ayat yang ke-18, yakni dengan tetap tekun berdoa. Dua hal terakhir yang menjadi perhatian atau perenungan kita memaknai sikap berjaga-jaga, yakni pemberitaan Injil ayat yang ke-10 dan tetap atau tekun berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus memaknai mempersiapkan diri berjaga-jaga menantikan Kristus akan datang kembali. Alkitab mengatakan kepada kita, sebagaimana ayat yang ke-10, bahwa Injil harus terlebih dahulu diberitakan kepada segala suku bangsa, maka akan tiba kesudahannya. Gereja dalam kehadirannya, pelayanannya, dan kesaksiannya, yakni menaati amanat agung. Gereja dipanggil untuk konsisten menaati amanat agung, menjadikan segala suku bangsa murid Tuhan. Karena Allah sendiri tidak menghendaki orang berdosa binasa, melainkan orang berdosa berbalik dan bertobat, memperoleh keselamatan atau menerima keselamatan, hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja ada oleh karena misi, maka gereja harus bermisi. Saya bangga, saya bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan oleh karena gereja Kristus Kebayoran Lama ikut ambil bagian dalam amanat agung dengan mengutus pelayan lintas budaya ke Thailand, juga kami ke Timor Leste. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Gereja dipanggil untuk memberitakan Injil, menyatakan kasih Tuhan. Gereja tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Gereja tidak melulu berpusat pada diri sendiri atau hidup dalam zona nyaman. Melainkan, bagaimana saya tegaskan kembali, bahwa melalui kehadiran, kesaksian, dan pelayanan, gerejanya tetap konsisten menggemakan Injil atau kabar baik. Selain mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, memberitakan Injil, yakni tekun atau tetap berdoa. Doa merupakan salah satu pokok penting yang dinyatakan Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Dan Alkitab menyatakan kepada kita bahwa banyak kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang kehidupannya, pelayanannya ditandai dengan berdoa. Juga kalau kita perhatikan dengan seksama dalam Injil, Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan atau contoh sempurna dalam berdoa. Bukankah ia Tuhan, tanpa berdoa pun ia sanggup melakukan segala sesuatu? Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh betapa pentingnya berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya doa bukanlah sekedar kita meminta, memohon akan pemenuhan kebutuhan hidup kita. Tetapi doa sesungguhnya merupakan kebutuhan kita akan Allah yang tak tergantikan. Kebutuhan akan Allah yang tak tergantikan. Doa sebagai sarana kita memelihara keintiman relasi atau persekutuan yang suci dengan Allah. Doa sesungguhnya menyiapkan dan melatih kita gerejanya untuk mampu senantiasa berjaga-jaga. Tetap sadar
doa mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Sebagaimana kalau kita perhatikan atau bandingkan dengan Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Dalam situasi yang sama, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Berdoa supaya kamu dapat tahan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kali. Marilah kita hidup sebagai orang pilihannya, tetap konsisten hidup bagi Injil, tetap tak berkeputusan hidup dalam kehidupan doa, persekutuan yang suci dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sendiri ya Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kami betapa pentingnya berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan, yang tidak tahu kapan akan terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyiapkan kami. Mampukan kami Tuhan, dalam seluruh aspek hidup kami, dalam seluruh aktivitas kegiatan kami senantiasa kedapatan berjaga-jaga. Tuhan dapati kami tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Condongkan hati kami, gereja-Mu, untuk hidup bagi Injil. Juga hidup memelihara persekutuan yang suci dengan-Mu ya Tuhan. Hidup dalam kehidupan doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Allah untuk berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, dan berkat persekutuan keluarga yang Tuhan karuniakan dalam ibadah online Minggu Advent pertama hari ini. Kami pun bersyukur ya Allah, dalam pergumulan hidup yang serba sulit di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau begitu setia memelihara, melindungi, dan memberkati kami, khususnya dalam mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Juga kami bersyukur atas pemulihan, atas kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang pulih dan sembuh karena positif COVID-19, maupun yang pulih dan sembuh karena jenis penyakit lainnya. Kami pun bersyukur ya Allah, Engkau telah memimpin dan memberkati pelaksanaan persidangan Majelis Sinode Gereja Kristus yang dilaksanakan secara online sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa ya Allah,
datanglah menolong dan memberkati negara kami, khususnya dalam mengatasi penularan COVID-19. Kami pun memohon ya Allah, jamahlah saudara kami yang sakit karena positif COVID-19 dan karena jenis penyakit lainnya, agar mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Ya Tuhan, tolonglah pemerintah kami dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk mendampingi masyarakat dalam melaksanakan berbagai usaha produktif, dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Kami pun berdoa ya Allah, kiranya jemaat-Mu khususnya Gereja Kristus Kebayoran Lama, mereka terlindung dari penularan COVID-19. Serta karuniakanlah berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur dan memohon ya Tuhan, kiranya saudara-saudara kami, jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, yang masih mendapat kesempatan bekerja di berbagai bidang, biarlah mereka tak henti-hentinya bersyukur dan melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Seperti untuk Engkau ya Tuhan. Sementara itu, ada saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau berkenan membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kami pun memohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi pemuda-pemudi, remaja, dan anak cucu kami dalam kesibukan mereka sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan yang masih dilakukan secara online. Kiranya mereka tetap punya semangat dan gairah belajar yang baik dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong diri mereka masing-masing. Mohon berkat-Mu ya Allah bagi anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, semua bagian, dan jemaat lansia, agar mereka bergairah dalam beribadah, dalam bersekutu, dalam berdoa, dan dalam memuji Tuhan, baik yang dilakukan secara pribadi, juga secara bersama-sama, meskipun masih dilaksanakan secara online. Berkati dan urapi juga ya Allah para pelayan firman dan tim yang bertugas dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Akhirnya kami pun mohon ya Allah, berkatilah pemberitaan kabar baik di berbagai tempat dan kesempatan di masa pandemi COVID-19 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biarlah banyak jiwa disegarkan oleh Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pun kami mohon berkat-Mu bagi para hamba Tuhan, majelis, tim ibadah, dan para aktivis yang dengan setia mempersiapkan setiap rancangan ibadah, khususnya ibadah-ibadah secara online yang cukup padat dalam bulan Desember 2020 ini. Inilah doa kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perlindungan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan diri yang selamanya. Kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rocky Latuputi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Penatua yang telah ambil bagian, Bapak Iwan Budiman yang telah mengiringi musik, PPJ oleh Saudari Risa dan Saudara Lalendra, pembacaan Alkitab oleh Saudari Santi, Penatua Salar dan Ibu Kristina Miarti, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Selamat hari ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Itulah doa dari kami, Majelis dan Jemaat. Kiranya kasih karunia Allah senantiasa menyertai Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang telah berulang tahun dalam minggu ini, 23 November sampai 29 November 2020, yaitu Bapak Sulawi, Bapak Hermawan Kurniawan, Saudari Fania, Penatua Neni Suryani, dan Ibu Li Giokin. Marilah kita dengarkan pesan ulang tahun yang terambil dari Roma 12 ayat 21 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan.
Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Di surga kelak tempatlah tersedia bagi orang yang percaya. Bila aku tinggalkan dunia fana, aku berharap padanya. Pada Yesusku berharap, Dia juru selamatku. Penghiburanku hanya padanya, aku berharap padanya. Aku berharap padanya. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah ke dalam kegiatan saudara-saudara masing-masing dengan berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.